Baik, kita kembali di obrolan pagi pemirsa NTT Fight DBD 2020. Tadi kita sudah berbicara, ini mengelilingi Nusa Tenggara Timur, mengetahui informasi tentang perkembangan DBD di tahun 2020 ini. Dan tentu lebih teknisnya lagi juga kita akan mengetahui pemirsa, dan saya sudah bersama dengan Dr. Hendrik Tokan, spesialis anak. Selamat pagi Pak Dr. Hendrik. Selamat pagi Pak. Baik, ini di tengah kesibukan, tetapi kita haus informasi tentang DBD dan juga bagaimana ini gejala-gejala dari DBD itu dan penyebabnya, Pak Dr. Hendrik. Oke, baik. Selamat pagi pemirsa sekalian. Jadi untuk ini kita akan mulai memasuki masa demam berdarah misalnya. Ya, di era dengan COVID ini kita jangan lupa bahwa ada ancaman lain yang mulai mengintai kita. Penyebab demam berdarah sebenarnya satu ini ada 4 tipe yang secara medisnya tipe 1, 2, 3, 4. Tapi yang penting bahwa virus ini ditularkan melalui nyamuk, ya. Jadi kalau kita memberantas virusnya juga, saya pikir lebih mudah kalau kita memberantas nyamuknya. Dan nyamuk ini nyamuk yang beda dengan nyamuk malaria, nyamuk Aedes aegypti, ya. Dan nyamuk ini hidupnya di sekitar kita, di rumah atau di rumah. Dan menggigitnya tiap hari nyamuknya. Nah, jadi kita harus waspada terhadap gigitan nyamuk ini. Dan gejala demam berdarah, ya, yang menonjol sebenarnya adalah demam, tua yang berlebihan, ya, demam tadi bisa demam berdarah, tapi kalau semacam lancar biasanya bukan. Tapi kalau yang berlanjut sampai 2 hari, kita demam berdarah pada demam, apalagi jika kita tambah dengan tanda-tanda perdarahan, dan yang meninggal, ya, atau darah, ya, hal-hal yang perdarahan yang tidak biasa, demam tinggi, itu kan demam berdarah. Samping tanda-tanda virus lain, misalnya ada rasa nyeri kepala, rasa pusing, sakit badan, ya, itu gejala-gejala. Tapi intinya 2 tadi yang paling penting, demam dan tanda perdarahan. Nah, kalau demamnya 2 sampai 3 kalau tidak itu sebaiknya istirahat. Sebabnya tidak semua perdarahan itu akan terlihat. Ada perdarahan yang kita dengan kita menghidupkan diri dengan janji kita lalu mengadakan aktivitas tidak ada aturan. Mungkin sementara itu barangkali. Baik, Pak Dr. Hendrik, ini menarik sekali. Tadi berarti ini nyamuk demam berdarah ini yang mengakibatkan demam berdarah ini hanya di rumah saja atau di kantor juga? Ini tadi disampaikan oleh Pak Jeffrey. Lebih banyak di rumah. Jadi di mana ada genangan air bersih, itu ada kemungkinan yang ada. Dari genangan, apalagi daerah saya air, kita sulit sekali menguras air. Kalau ada genangan. Dan jangan lupa yang sudah hobi ziarah-ziarah gunung, terutama di tempat itu gunung itu kan, itu kan tempat persemaian yang bersih. Baik, Pak Dr. Hendrik, ini demam berdarah ini sangat ditakuti oleh masyarakat. Nah, karena memang pergerakannya sangat cepat sekali ini. Ini bisa dijelaskan? Ini seperti apa, Pak Dr. Hendrik? Ya, jadi kenapa demam berdarah ini menakutkan? Karena memang konsentrasi tidak ada obat. Ya, jadi kalau ada obat kan, tahu kalau demam berdarah yang ini ada obat kita kasih memberikan asupan
virus ini sampai sekarang memang ada susah demam berdarah dengan obat khusus. Jadi kita hanya mengantisipasi akibat samping dari demam berdarah. Ya. Bukan karena jenisnya yang tersebut, tapi akibat daripada ini yang paling sering adalah shock. Ya, shock itu satu kondisi di mana cairan di dalam pembuluh darah itu akan berkurang karena dia keluar ke rongga-rongga tubuh lain, dan dia keluar ke cairan tadi terjadi pengentalan darah dan darah tidak bisa bawa ke organ-organ tubuh, karena otak, jantung, dan lain ke organ-organ tubuh seperti terkait istilahnya Baik. kalau obat dari perjalanan yang relatif cepat dan kita segera kalau kita bisa melanjutkan ini saya kira kematian yang berjalan Baik. karena keterlambatan mengenai kematian. Baik Pak Dokter Hendrik. Ini menarik juga berkaitan dengan gejala-gejala orang terkena demam berdarah. Nah, ini salah satu yang tadi disampaikan juga, ini berkaitan dengan pengentalan darah. Nah, apalagi di sekarang ini, Pak Dokter Hendrik, ini berkaitan dengan COVID juga nih. Ada pengentalan darah. Nah, ini mungkin lebih spesifik lagi. Seperti apa, Pak Dokter? Artinya orang juga bisa membedakan, oh ini gejala COVID misalnya, atau ini gejala demam berdarah. Ya, jadi gini, demam berdarah itu bervariasi. Ini ada di dalam ya, karena daya tahannya bagus, ya gigi nyamuk yang mengandung virus ini masuk dalam tubuh, terus langsung dimatikan, sehingga orangnya tidak sakit. Atau gejalanya ya gejalanya lain juga sakit, panas ini, tidak badan, mungkin ada pegangan-pegangan yang biasanya akan tumbuh sebelum itu tumbuh di masa mendatang. Tapi pada kondisi tertentu, ya, pada terjadi istilahnya kebocoran dan langsung dari kebocoran langsung itu keluarnya cairan di dalam pembuluh darah ke rongga-rongga tubuh yang lain, paru, terus. Nah, dan saya selalu mengibaratkan seperti ini. Demam berdarah seperti kita bikin santan. Ada kelapa, ada airnya, dari santannya keluar bisa ampas. Dan seperti itulah pada posisi ampas namanya kental, tidak ada lagi teman-teman. Nah, itu yang terjadi masalah pada demam berdarah. Nah, bagaimana membedakan dengan COVID? Nah, karena COVID sendiri juga tidak besar, ya, karena COVID ini tidak banyak, apalagi pada anak-anak. Anak-anak itu mungkin terkena virus COVID, tapi relatif sangat bisa. Dan virusnya cukup banyak ya, jadi jumlah virus kita banyak dibanding orang dewasa, tapi anak itu tentang dewasa bisa ada lain itu yang menyebabkan kematian. Jadi ada juga di dalam pendekatan dari baik, ya. Ya, jadi saran saya, kalau misalnya demam luar, tidak dulu, apalagi ditambah dengan ada kata penolakan, jangan sedang langsung bawa dulu ke pusat kesehatan sampai nanti ini bukan demam berdarah. Biasanya kita masih lebih tidak apa, setelah kita datang setelah nantinya Baik, Pak Dokter Hendrik, ini satu pertanyaan lagi berkaitan juga dengan keadaan sekarang tadi, bagaimana juga ini bisa membedakan tentang salah satu penyebab demam berdarah, yaitu pengentalan darah juga. Nah, ini pertolongan pertama kepada mereka yang terkena demam berdarah. Jadi ini gejala demam berdarah di rumah. Ini seperti apa, Pak Dokter? Ya, jadi masalah yang paling sering adalah ketekanan darah. Kalau ketekanannya sudah banyak hidup, ya banyak hidup. Jadi cairan apapun, ya minum. Minum yang banyak tidak juga bernama soal tidak susah. Lalu jangan setelah itu lalu tidak lupa yang lain. Tetap harus diperiksakan ke
kalau ada tidak negara itu kan tidak dapat view. Tetapi secara awam bisa dipercayai misalnya begini, kalau kita menambah infeksi dan mengalihkan lemah, itu kemungkinan kalau tidak terjadi pengantaran darah. Ya, jadi ada tanda-tanda pengantaran stok. Stok itu tinggi, lemah, kalau tidak nantinya lemah, tepat, itu kadang-kadang dalam bentuk cuma mengeluh sakit perut pada hari yang Oke. Ya, dan kita perlu diingatkan fisik dan demam berdarah itu pada saat demam turun, bukan pada saat dan demam-demam. Ini demam turun, jadi pada awal demam turun, biasanya hari ketiga atau hari awal, dan pada tiba-tiba dia turun, nah itu harus waspada. Ini bukan sedang demam-demam. Pada saat turun, kalau mulai ada perubahan, ada yang lemes, tidur-tidur sedang, ada tempat mengeluh perut, tinggi-tinggi, itu biasa ada tanda-tanda harus segera dibawa ke rumah. Oke. Ya, tapi kalau ada turun, ada bangun makan hidup biasa, mereka sudah tahu. Tapi biasanya diserahkan ke rumah sakit. Baik, baik. Dan tentu juga ini di saat proses pemulihan juga ini asupan makanan, ya. Asupan makanan itu juga sangat-sangat berperan penting ya, Pak Dokter. Ya, saya kira jadi untuk supaya jangan sakit, daya tahan itu harus kuat. Jadi penyakit kualitas menyerang kita kalau daya tahan kita bagus, kuman atau virus itu akan dimatikan. Tapi kalau daya tahan kita lemah, biasanya kalau virus itu kuman keluar, kita akan mati. Jadi aku berpikir dan takut akan terus kita ditimbang dan harus ada buah, sayur, daging, sayur yang muluk-muluk. Ya. Dan dikeral yang cukup. Oke, baik, baik. Pak Dr. Hendrik Tokan, terima kasih untuk informasinya. Bagaimana kita juga untuk lebih mawas diri lagi menghadapi demam berdarah. Terima kasih sudah bergabung dengan obrolan pagi AFB TV Kupang. Pagi ini sukses dengan aktivitas hari ini Pak Dokter melayani pasien. Oke, terima kasih. Baik. Salam sehat semua. Salam sehat. Kita selalu berjaga. Jaga posisi kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita. Baik, baik. Ya, terima kasih Pak Dr. Hendrik Tokan, spesialis anak sudah bergabung bersama kita. Baik, selamat pagi. Dan juga untuk Anda pemirsa, kami segera kembali dan nanti kembali masih bersama dengan saya di studio Pak Dr. Jeffrey yang akan memberikan lagi informasi untuk kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan pagi.